Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Saat ini saya berada di Masjid Al-Hikmah Margo Asri Kabupaten Sragen, di mana nanti kami akan tanya jawab atau kita akan ngobrol bareng dengan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Margo Asri mengenai pelaksanaan Idul Kurban tahun 2025 1446 Hijriah. Seperti kita ketahui bersama, Margo Asri merupakan salah satu wilayah dengan hewan kurban terbanyak setiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Apakah masih sama dengan tahun-tahun kemarin, dan berapa banyak hewan kurban di tahun ini? Kita akan langsung bertanya jawab dengan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Margo Asri sekaligus Ketua Panitia Idul Kurban tahun 2025 1446 Masehi, Bapak Dr. Andes Haji Suprapto MPD, ditemani juga atau didampingi anggota Takmir Masjid Al-Hikmah untuk malam hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suprapto, ini untuk tahun ini pelaksanaan Idul Kurban di Margo Asri seperti apa Bapak? Jumlahnya berapa dan hewannya apa saja Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari panitia Idul Adha, Idul Kurban di Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Hidayah, dan Masjid Al-Mu'min yang ada di Margo Asri menyampaikan bahwa Idul Kurban pada tahun ini kami menyembelih insya Allah nanti 30 sapi. Dibanding dengan tahun yang lalu memang terjadi penurunan karena mungkin perekonomiannya yang mungkin baru agak lesu, sehingga dan kebanyakan dari pensiunan juga sekarang, makanya terjadi penurunan. Ya. Ini hanya sapi Bapak? Mungkin ada hewan yang lain Bapak? Yang lainnya adalah kambing. Kambing berapa Pak untuk kambing? Kambing Pak? Sementara ini baru 4. Jadi totalnya 34 hewan kurban untuk tahun ini ya Pak. Nah, ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin Pak, kalau tahun kemarin jumlahnya berapa Pak? Kalau kemarin jumlahnya 35 ekor 35. sapi dan 3 ekor kambing. Jadi sedikit penurunan tapi tetap di atas 30 ini Pak berarti ya, Pak. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa ya Pak ya. Ya. Ini kalau untuk pembayarannya sendiri Pak, masing-masing di ini berapa Pak? Oh gini, jadi prosesinya dulu ya, saya sampaikan. Kami 2 bulan sebelumnya itu kami sudah mengadakan rapat. Intinya yang pertama penentuan dari harga hewan sapi. Disepakati kalau tahun yang lalu itu 3 juta, tahun ini kita naikkan 3.300.000 iurannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembentukan panitia, kepanitiaan. Yang ketiga menyusun RAB terkait dengan kegiatan ya. Jadi mulai dari pembelian sapi, kemudian operasional, itu semuanya di cover dari dana iuran. Nah gitu. Untuk panitianya sendiri Pak, jumlahnya berapa Pak? Panitia ada 420 orang. Karena sekarang pakai kriteria tiap RT itu yang korban berapa orang dikalikan 2. Jadi misalnya RT 30 itu yang korban itu ada 25 orang, berarti panitianya dari RT itu 50 orang. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan yang jumlah yang korban itu kepanitiaannya. Jadi totalnya untuk tahun ini 420. Ya. Ini seperti kita ketahui bersama, untuk penyembelihannya sendiri itu harus ada pelatihan-pelatihan yang sudah dimiliki oleh penyembelihnya. Ini tahun ini juga sama nggak sih Pak? Ada pelatihan lagi atau masih dengan sama yang kemarin Pak? Untuk penyembelihan semua itu dari
warga sini saja. Jadi ada yang tukang nyembelih ada, kemudian diawali pertama itu perobohan sapi, kemudian dengan pakai alat sudah ada, kemudian setelah dirobohkan, kemudian disembelih, kemudian dari sembelih pengulitan, kemudian nanti dagingnya masuk ke penyesetan, yang sampil yang satu untuk yang korban. Nah, kemudian semuanya sesuai dengan distribusi yang ada masing-masing. Begitu. Ya, ya. Untuk satu hewan kurban itu biasanya berapa lama, Pak, untuk proses penyembelihannya? Satu hewan kurban itu paling tidak itu dari mulai perobohan sampai pengulitan itu ya kurang lebih 20 menit lah. Cepat ya, Pak, ya? Ya. Ya, lumayan ya. Ya. 20 menit. Ya, ini untuk pelaksanaannya sendiri, ini kan besok hari Jumat tuh, Pak, untuk Ya. pelaksanaannya. Kalau jumlahnya 30 sapi, berarti kan banyak sekali gitu ya. Totalnya dari 34. Pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan kapan, Pak, untuk prosesi penyembelihannya? Juga hari Jumat itu. Hari Jumat juga. Jadi nanti pagi itu kan sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha, nanti panitia langsung kumpul di sini, masing-masing pos, karena ada sudah tugasnya masing-masing, ada tupoksinya masing-masing, ada yang tugasnya nguliti, ada yang langsir, ada yang jeruan, ada yang penyesetan daging, ada yang nimbang, ada yang bungkusi, kemudian ada yang distribusi sendiri-sendiri. Nah, udah dibagi-bagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gitu ya. Nah, ini berarti hari Jumat setelah pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dilaksanakan penyembelihannya. Langsung dilaksanakan penyembelihan. Ya. Ya. Untuk pembagiannya sendiri, kalau di warga Mas Gularsi ini memenuhi atau bahkan lebih, itu seperti apa, Pak, ini? Nanti distribusinya itu kami yang pertama itu untuk yang korban, dari sepertiganya itu yang korban, itu insya Allah nanti masing-masing dapat 4 kilo. Kemudian yang kedua itu 4 kilo daging, hanya daging aja yang warga, yang Kurban. Yang korban 4 kilo. Kemudian untuk yang warga itu nanti 1,5 kilo daging. Ya. Kemudian panitia itu 1/2 kilo daging ditambah jeruan, balungan, kulit. Nah, kemudian berikutnya nanti ada yang keluar. Jadi nanti yang korban masih kami kasih 10 bungkus lagi, tapi dengan timbangan yang berbeda. 0,4 nanti rencana kalau cukup, ya. Kalau enggak 0,3 kilo. Ditambah dengan jeruan, balung, kemudian kulit, ya, karena kulit juga kami iris-iris semuanya. Nanti untuk keluar dan untuk bakti sosial biasanya gitu. Ya. Sampai keluar Margo Asri juga, Pak? Sampai keluar Margo Sampai daerah Asri. mana, Pak, biasanya? Ada yang sampai di Gunung Kidul, ada yang di Bluro, ada yang di Purwodadi. Pokoknya biasanya yang ada rekomendasi dari warga jamaah sini, Pak, saya minta untuk ke sana. Nah, gitu. Itu kita prioritaskan. Gitu. Aduh, luar biasa ini berarti ya, Pak, ya. 34 hewan kurban di tahun ini. Terima kasih untuk waktunya, dan yang terakhir pesan-pesan kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat yang ada di Margo Asri seperti apa, Pak? Pesan kami kaitannya dengan kurban itu adalah suatu peribadahan, maka yang pertama dalam berkorban itu hanya untuk mencari ridho Allah lillahi ta'ala. Jadi udah, kalau sudah dikorban, kemudian apapun yang akan dilaksanakan oleh panitia itu harus ikhlas, nah gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan
pelaksanaan nanti diharapkan untuk bisa melaksanakan sesuai dengan topoksinya. Rencana itu kami kan tiap tahun diseragami, Mbak. Jadi ada seragam kaos. Jadi kalau nggak pakai kaos itu nggak boleh ada di dalam. Nah, ini supaya lebih efektif. Karena tahun kemarin itu terlalu banyak panitia sehingga nggak efektif. Kalau tahun lalu itu ada 670 panitia, tapi nggak efektif. Maka ini ada efisiensi untuk kaos, ya efisiensi untuk konsumsi. Sementara ini sarapan sama makan siang itu pakai nasi bungkus saja, gitu. lebih praktis gitu. Jadi nasi bungkusnya kami buat pagi 450 bungkus, yang siang nanti 450 bungkus. Kalau tahun lalu yang siang itu masak, karena harga-harga bumbu-bumbu yang naik, sekarang lebih diefisienkan lagi itu. Iya. Terima kasih waktunya Bapak-bapak. Semoga amal ibadah dari para warga yang turut berkurban tahun ini bisa diterima oleh Allah dan berkahan untuk semua warga masyarakat yang ada di Margo Asri ya Pak. Amin. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Baik, mitra Buddha dan saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita untuk malam hari ini mengenai bagaimanakah pelaksanaan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban di Margo Asri, khususnya di Masjid Al-Hikmah Margo Asri. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.